Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan
Cek 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 cek. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harap terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi.
Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi, ku mohon usah pergi. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati,
Dinamika perjalanan hidup penuh dengan teka-teki. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Setahun tak terasa berlalu, dan kini Ramadan akan segera kembali. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan diri dengan meningkatkan iman dan ketakwaan, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan di kehidupan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Marhaban ya Ramadan. Dinamika perjalanan hidup penuh dengan teka-teki. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Setahun tak terasa berlalu, dan kini Ramadan akan segera kembali. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan diri dengan meningkatkan iman dan ketakwaan, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan di kehidupan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak lama lagi kita bertemu di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita. Maka dari itu mari kita persiapkan diri, sucikan hati, jernihkan pikiran, jaga kesehatan, dan eratkan persaudaraan. Bersama-sama kita raih keberkahan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat sore teman-teman
para peserta Superman ya. Ada yang masih ingat Superman kepanjangannya apa? Saya juga lupa karena saya MC dadakan. Oke. Sebelumnya teman-teman yang di belakang boleh merapat ke depan agar yang nanti datang berikutnya bisa menempatkan diri begitu ya. Dan mungkin langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita digerakkan hatinya pada hari ini untuk berkumpul dalam acara Superman, suplemen ilmu perkokoh iman selama bulan Ramadan. Betul begitu? Oke. Dan hari ini temanya sangat luar biasa sekali yaitu healing tanpa berpaling ya teman-teman. Yang nanti akan disampaikan oleh seorang ustadz luar biasa yang mungkin teman-teman udah lihat di pamfletnya ya. Udah lihat pasti. Itu Ustadz Cahyadi Takariawan. Dan salawat serta salam tidak lupa untuk senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak begitu. Dan mungkin untuk membuka Superman kita pada hari ini, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada yang terhormat Ustadz Cahyadi kami persilahkan. Mari kita sambut dengan teriakan takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahadirat Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk menikmati dan semua pada kita awal terima di Allah SWT berlipat dapatkan untuk menyebabkan berhormat sampai akhir. Pendanawat kalau kita prosedur dan penyembuh bantu umumnya kita gunakan untuk istilah terkait
kondisi kritikal atau secara bentuk praktis itu dengan berbagai macam bentuk dan modelnya. Ada yang kembali kepada Islam dan ada yang ambil cara-cara yang praktis yang mungkin penyembuhan diri. Nah, sahabat sekalian, pada dasarnya Allah potensi-potensi ke dalam diri manusia itu untuk mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Allah ciptakan kita, sekaligus Allah berikan perangkat-perangkat untuk memperbaiki kehidupan kita, termasuk ketika harus melakukan proses penyembuhan. Misalnya sebagai contoh, kalau perangkat yang Allah berikan kepada kita itu misalnya berupa tuntunan hidup Al-Quran, dan Al-Quran itu healing. Karena dikatakan Al-Quran adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah telah turunkan Quran itu sebagai penyembuh. Jadi cara healing itu yang paling mungkin kita lakukan untuk self healing adalah menggunakan Quran, karena dia adalah syifa, dia adalah obat. Dikatakan syifa'un lima fisudur, obat bagi segala suatu penyakit yang ada dalam jiwa, dalam dadanya manusia. Nah, kalau kita perhatikan, selain dengan metode Quran, makanya kita mengenal ada misalnya kayak metode yang disebut sebagai Quranic healing atau misalnya terapi Qurani dan seterusnya ya. Itu menggunakan Quran sebagai basicnya. Ada juga potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita itu untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang apabila kita lakukan itu maka dia betul-betul menjadi healing yang syar'i kepada kita semuanya. Misalnya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan zikir, ingat kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ketika hati kita gelisah, sepanjang hati itu masih hati yang hidup dan hati yang bersih, maka hati yang gelisah itu adalah indikator. Jadi Allah itu kasih indikator pada kita ya. Berbagai rasa dalam diri kita itu sebetulnya indikator. Kita itu puasa dan lapar itu indikator. Orang itu kalau nggak bisa lapar itu bahaya. Kita itu beraktivitas dan akhirnya capek lalu ngantuk. Lelah, ngantuk itu indikator. Sebagaimana juga kemudian dalam kehidupan ngerti-ngerti kita mendapatkan perasaan kegelisahan. Gelisah itu adalah indikator. Nah, kenapa kita gelisah? Tentu ada sangat banyak jawaban ya. Gelisahnya manusia itu kalau kita lihat dari ungkapan Wabisah bin Ma'bad ketika dialog dengan Nabi SAW, kan begitu dia datang, Nabi bertanya, apakah engkau akan bertanya tentang kebaikan dan keburukan? Lalu Nabi menyatakan bahwa yang disebut dengan dosa al-ismu itu adalah mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadr. Dosa itu adalah sesuatu yang mahaka fi nafsika, membuat kita itu menjadi tidak nyaman dalam jiwa kita, wa taraddada fi sadr, dan membolak-balik dalam jiwa kita itu. Gelisah ya. Jadi itu al-ism, definisi dari dosa itu sesuatu yang kalau kamu melakukan dosa maka kamu akan tidak nyaman dan kamu akan gelisah. Itu hanya terjadi apabila hati manusia itu masih bersih, masih hidup. Kalau hatinya itu sudah terlalu banyak kekotorannya, maka meskipun dia banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, itu enggak lagi merasa gelisah atau sesuatu yang membolak-balik dalam jiwanya itu. Ahli maksiat ya, itu gelisah ketika tidak maksiat itu. Kalau ahli ketaatan itu gelisah ketika dia melakukan kemaksiatan. Makin level tinggi ketaatannya, maka dengan kemaksiatan yang kecil dia sudah akan gelisah. Suatu ketika Ibnu Umar itu terlambat sholat berjamaah maghrib gitu. Jadi dia sholat maghrib itu dalam situasi dia ngelihat ada 2 bintang di atas itu, dan dia ketinggalan sholat berjamaah maghrib itu. Dia ngelihat di atas ada 2 bintang. Lalu karena dia itu bagi dia itu kemaksiatan. Kebayang nggak bahwa orang terlambat sholat berjamaah maghrib itu
dia menilai diri sendiri itu adalah kemaksiatan. Jadi maksiatnya orang awam itu misalnya dia mabuk, dia berzina, dia mencuri, itu maksiatnya orang awam. Maksiatnya orang soleh itu ya, bahwa dia melalaikan ketaatan itu adalah kemaksiatan. Makanya dia terlambat sholat maghrib berjamaah dan dia ngelihat itu ini sudah kemalaman, dia ngelihat ada 2 bintang di atas. Yang dilakukan apa? Menghukum diri sendiri karena dia merasa telah maksiat. Dengan jalan dia membebaskan 2 orang budak, itu isyarat 2 bintang itu. Dia harus bebaskan 2 orang budak. Makanya setiap kali dia, ketika dia ketinggalan, kebayangnya ketinggalan itu untuk sholat itu gini loh teman-teman sekalian. Kalau kalian ini, kita ini sebetulnya peluang untuk ketinggalan itu sedikit. Kenapa sedikit? Karena dengar azan. Jadi azan berkumandang di mana-mana. Saya tinggal di kampung, tiap sholat 5 waktu di kampung saya, di rumah saya, itu dengar 5 azan dari 5 masjid yang berbeda, itu saya dengar semuanya. Jadi kalau sampai aku itu terlambat sholat asar itu ya, itu kebangetan banget itu, karena aku dengar 5 azan. Lah zaman dulu nggak ada azan, nggak ada pengeras suara maksudnya, ada azan tapi kan nggak ada pengeras suara, artinya orang itu nggak dengar azan kalau dia jauh gitu ya. Lah jadi kan gimana dia akan ngerti kalau itu waktu sholat itu kan dia ketahui dari kebiasaan-kebiasaan. Nek kaya ngene iki maghrib iki ya. Jadi kan ngelihat gitu ya. Nek kaya ngene iki zuhur, nek kaya ngene iki asar itu. Nah, Umar bin Khattab, kalau tadi Ibnu Umar, kalau Umar bin Khattab ketinggalannya sholat asar di saat dia sedang berada di kebun kurma, sedang ngurusi kebun kurma, lalu kemudian asyik ngurusi kebun kurma itu, tentu jauh kan kebun kurma itu nggak dengar ada azan di masjid, nggak dengar karena nggak ada toa, nggak ada pengeras itu. Pulang dari kebun dia menjumpai jamaah sholat asar sudah selesai. Jadi kemaksiatan di level Umar ini, dia bilang itu kemaksiatan. Jadi yang dia lakukan adalah menebus kemaksiatannya dengan apa? Menginfakkan, mensedekahkan kebun kurma yang membuatnya lalai dari sholat asar berjamaah. Itu sekali loh, sekali tidak sholat asar berjamaah. Sekali, maksudnya bukan berkali-kali. Kalau kalian kan punya banyak alasan, karena masih jam kuliah toh. Jadi akhirnya karena masih jam kuliah dan dosanya tidak menghentikan kuliah, jadi kita tidak sholat berjamaah. Dan kita tidak merasa berdosa. Dan bagi kita itu bukan maksiat, karena kita mengatakan nanti kita masih bisa berjamaah. Karena di Mujahidin ini jamaahnya berkali-kali gitu, bukan hanya sekali kan. Ada jamaah yang setelah dikumandangkan azan, terus berjamaah yang pertama itu. Tapi setelah itu kan mesti ono masbuke meneh. Jadi kan kita masih akan mengatakan engkau nganti rampung kuliah kui, neng masjid Mujahidin isi ono wong sholat berjamaah. Kita menghibur diri sendiri dengan itu dan makanya seumur hidup kita tidak pernah merasa maksiat setiap kali kita ketinggalan sholat berjamaah itu, karena kita merasa asing masbuk luwih oke kok timbang seorang masbuk ya. Jadi akhirnya ya ora apa-apa gitu, konsonnya oke. Zaman dulu kan orang itu merasa terhina banget kalau tidak sholat asar bersama dengan jamaah kaum muslimin. Makanya kalau kita perhatikan level kemaksiatan orang taat itu adalah kelalaian mereka dari mengerjakan ketaatan-ketaatan. Jadi kalau kita dengar ulama salaf bilang begini, aku menjumpai bekas-bekas kemaksiatanku itu ada pada istriku. Kita berpikir ulama salaf kok maksiat ya, jadi pikiran kita itu bayangke mabuk, ya enggak ya. Jadi jangan bayangin ulama-ulama zaman dulu ketika dia bilang maksiat itu terus bayangannya awake dhewe mabuk-mabukan gitu terus melakukan tindakan koyok berjudi dan seterusnya itu ya. Terus kira-kira kalau menurut kalian nek kira-kira ya ulama salaf zaman semono ki nek main game ngono ki maksiat ora ki? Jadi kalau kita kan ora tau konsone nonton film oke, konsone main game oke gitu. Kayak santri kabeh konsone main game gitu. Jadi orang maksiat itu ya, merasa kita begitu. Nah, jadi ketika ulama salaf itu bilang, aku menjumpai dampak kemaksiatanku itu ada pada istriku. Itu kalau teorinya John DeFriend yang membuat teori tentang strong family itu ya, dia bilang keluarga itu sistem. Jadi dia katakan everything that happens to you happens to me. Apa yang terjadi padamu terjadi padaku. Gitu. Jadi kalau suami itu maksiat dan maksiatnya nggak ketahuan istrinya, maksiatnya dia itu nggak ketahuan istrinya, nggak ketahuan anaknya gitu. Tapi kata ulama salaf, aku ngelihat dampak kemaksiatanku ada pada istriku. Jadi kalau ada ulama zaman dulu yang
ketika istrinya dinasihati itu ngeyel, lah itu dampak kemaksiatanku. Jadi kalau dia nasihati istri dan istrinya itu bantah itu, lah itu dampak kemaksiatanku. Jadi dia nggak nyalahkan istrinya. Jadi kalau dia ngelihat ada istri yang bantah, itu dia merasa itu aku ki bar maksiat gitu loh. Dan maksiat mereka ojo dibayangke kayak maksiatnya awake dhewe. Orangnya ulama masalah main game. Jadi kalau kita perhatikan mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang karena saking menjaga dirinya, sekali lalai tidak sholat asar berjamaah dengan jamaah yang utama itu, disedekahkanlah kebunnya kurma Umar bin Khattab itu. Dan ketika Ibnu Umar sempat ketinggalan sholat berjamaah maghrib dan dia ngelihat ada 2 bintang di atas, yang itu menurut dia berarti maghribku sudah kemalaman karena sudah tampak 2 bintang itu. Lalu akhirnya dia membebaskan 2 orang budak gara-gara dia ketinggalan sholat maghrib berjamaah itu. Dan itu tidak murah ya, membebaskan budak itu mahal. Nah jadi itu contoh bagaimana kita melihat mereka itu orang-orang yang ketika melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak baik, mereka memperbaiki dirinya dengan cepat dan hatinya masih mengingatkan. Jadi hatinya orang beriman, hatinya yang orang yang hidup ya, hatinya itu masih bersih gitu. Itu mengingatkan kita bahwa istafti kolbak, kata Nabi SAW kepada Bisa bin Ma'bad. Mintalah fatwa kepada hatimu. Karena al-ismu mahaka fi nafsika wa taraddada fi sadr. Dosa itu sesuatu yang akan menggelisahkan hatimu. Jadi kamu gelisah, bisa jadi ada dosa yang kamu lakukan. Dosamu apa? Yombo. Karena bisa jadi kamu dosanya itu terang-terangan, bisa jadi kita dosanya sembunyi-sembunyi. Kita nggak tahu gitu ya. Nah itu gelisah yang disebabkan oleh karena kita melakukan satu kemaksiatan tadi dengan catatan bahwa jangan membayangkan aku ora mabuk, aku ora berzina, aku ora bunuh orang, aku ora judi gitu. Jangan bayangkan semata-mata maksiat itu kayak begitu. Tapi bahwa mata kita terlalu liar nonton segala sesuatu itu adalah kemaksiatan. Mata kita tidak kita jaga untuk memelototi sesuatu yang menarik di TikTok dan di Instagram, itu adalah kemaksiatan. Jadi itu bagian-bagian yang bisa mempengaruhi kondisi diri kita gitu ya. Oleh karena itu ketika gelisah yang bisa jadi itu merupakan dampak dari sebuah kesalahan atau kemaksiatan yang kita lakukan, healingnya apa? Quran sudah menyatakan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Hanya dengan zikir kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Jadi hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Jadi begitu kamu merasakan kegelisahan, lalu kamu zikir kepada Allah. Zikirnya sangat banyak lafaz zikir yang bisa kamu pilih ya. Sejak dari yang pendek-pendek seperti subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullah, 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 itu zikir pendek. Atau kamu memilih zikir-zikir yang agak panjang seperti misalnya kita menggunakan teks Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tika wa wa'tika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita menggunakan teks Sayyidul Istighfar itu. Di sana Sayyidul Istighfar itu mengandung ada 8 bagian, 8 pelajaran di dalamnya. Nanti cari sendiri ya. Nah, tak sampaikan habis waktunya. Jadi Sayyidul Istighfar itu ada 8 poin penting yang disampaikan dalam kalimat Sayyidul Istighfar itu. Dan dia dikatakan Sayyid ya. Kalau istighfar itu sangat banyak, lalu Sayyidul Istighfar itu kalimat tadi itu. Berarti dia istighfar yang paling hebat. Itu bisa kita gunakan untuk healing, penenangan jiwa kita. Ketika kita merasakan gelisahnya itu nggak ngerti ya, kita itu jangankan kok memahami orang lain yang kadang-kadang kita nggak paham, aku nggak ngerti kamu, aku nggak paham kamu, loh kadang-kadang kita aja nggak paham diri kita sendiri kok. Makanya Allah nyatakan kepada kita itu, Allah itu wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah itu yahulu,
Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu menghijab, Allah itu membatasi, Allah itu berada bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dengan hatinya. Jadi Allah yang lebih tahu gerak-gerik hati kita, perasaan kita merencanakan apa, kita mikirin apa, kita sedang punya perasaan-perasaan berkecamuk kayak apa itu. Allah lebih tahu dibandingkan dengan kita. Kita aja kadang-kadang nggak tahu. Gelisah itu nggak ngerti itu. Hati kita kok orang enak banget ya, kok gelisah banget ya gitu. Nek maksiat aku mau maksiat apa ya? Ora ketemu maksiat apa gitu. Setelah dipikir-pikir terus gitu ya. Oh ternyata kiriman uang dari orang tua belum datang gitu dan sementara uang sudah habis. Oh mulanya gelisah gitu ya. Arep tuku buka ora iso gitu. Jadi kalau kita perhatikan kegelisahan kita itu ya, kalau kita nggak ngerti sumber-sumbernya udahlah ya, istighfar aja. Karena istighfar itu termasuk menyelesaikan problem kamu yang belum dikirimi uang dari orang tua itu. Yang dikatakan oleh Nabi Nuh, fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Tuh, istighfar kamu itu ya. Kalau orang duit ki istighfar, orang kok nesu-nesu, orang ngamuk-ngamuk ya. Kalau nggak punya uang itu jangan curhat di medsos, curhatnya pada Allah. Dengan apa? Istighfar. Makanya Allah SWT menyatakan bahwa istighfar itu nanti akan bisa menambah-nambah yumditkum, itu menggandakan, menambah di amwal, hartamu. Healing yang Allah sediakan sarananya itu dalam diri kita sendiri. Kalau tadi yang pertama healing menggunakan Quran. Quran itu Allah berikan terpisah dari kita. Ini ada kita, lalu itu ada Quran gitu ya. Tapi kalau kemudian healing yang kedua ini, yang zikrullah itu menggunakan potensi-potensi yang sudah ada dalam diri kita sendiri. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati kamu menjadi tenang. Jadi kita gunakan panca indera kita itu untuk mengingati Allah SWT. Jadi kita gunakan mata kita untuk mengingati Allah. Kita gunakan telinga kita untuk mengingati Allah. Kita gunakan tangan kita, kaki kita, ya. Semuanya kita gunakan untuk mengingati Allah SWT. Kita gunakan indera pengecap, indera perasa, indera pembau gitu, untuk mengingati Allah SWT. Jadi kita gunakan semuanya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berarti dalam semua kondisi kita tuh zikir pada Allah SWT dan itu yang menenteramkan kita. Tentu kamu masih ingat semuanya kisahnya tukang roti di zamannya Imam Ahmad bin Hambal itu ya. Itu contoh orang yang melazimkan istighfar. Seorang tukang roti yang terus menerus istighfar. Kalau ditanya sama Imam Ahmad, jawab dia. Tapi kalau selesai ditanya, dia istighfar. Sambil ngadoni roti itu dia istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang nyambung terus dengan Allah SWT dengan istighfar itu. Dan setelah ditanya oleh Imam Ahmad, kisahnya sangat terkenal ya, jadi tidak saya ceritakan dari awal, saya potong di bagian akhir itu. Ketika ditanya oleh Imam Ahmad, berapa lama kamu melazimkan diri untuk istighfar itu? Ya sejak jualan roti ini, sejak masak roti dan jualan roti itu, ya sudah lebih dari 10 tahun ya. Terus apa yang kamu rasakan kalau kamu istighfar terus-menerus selama 10 tahun lebih itu? Dia bilang, semenjak aku terus-menerus istighfar itu yang aku rasakan adalah bahwa semua doaku itu mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak ada permintaanku yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Dari semua permintaanku itu cuma satu yang belum dikabulkan Allah. Apa permintaanmu yang belum dikabulkan? Ketemu Imam Ahmad. Nah, dia nggak tahu kalau yang sedang ngomong di depannya itu Imam Ahmad ya. Semua doaku dikabulkan Allah kecuali satu. Doaku yang belum dikabulkan Allah adalah aku pengen ketemu Imam Ahmad. Jadi baru saja dikabulkan karena dia barusan ngobrol dengan Imam Ahmad itu. Itu orang yang melazimkan dirinya dengan istighfar, selain dia itu mendapatkan ketenangan, juga dia mendapatkan penyelesaian. Doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita perhatikan healing yang sangat sempurna ya, itu diantaranya adalah zikir dan kita memilih zikirnya itu istighfar. Kenapa pilihan zikirnya istighfar? Ya nggak hujan sekian lama gitu, istighfarlah yang banyak. Jadi semua orang datang dengan berbagai keluhan, jawabannya sama, istighfarlah yang banyak. Gitu. Jadi, mungkin muridnya mengira guruku kira duwe materi liyane, materi istighfar tok. Jadi Pape wong tekon jawabannya podo, istighfar itu. Nah,
ketika ditanya, jadi itu jawabannya. Karena Allah menyatakan fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu istighfar pada Allah itu innahu kana ghaffaro, kamu akan diampuni karena Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, turunlah air dari langit. Jadi bagi yang kekeringan istighfarlah. Makanya kalau kita doa untuk sholat untuk minta hujan itu ya, itu perbanyak istighfar, karena dengan istighfar itu kemudian hujan akan diturunkan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin, dan Allah perbanyak harta dan anak-anak kamu. Yang belum punya anak istighfar, yaitu nanti akan punya anak. Tetap kalau sudah punya anak tetap istighfar. Jadi jangan takut nanti kebanyakan anak. Istighfar terus kok kan anak piye gitu. Itu enggak usah takut ya. Karena bukan hanya mendatangkan anak tapi juga memperbanyak harta. Nah, jadi istighfar ini selain mendatangkan pengampunan, mendatangkan ketenangan, juga ternyata dia pintu-pintu untuk masuknya sangat banyak hal. Jadi itu healing yang luar biasa dan totalitas gitu ya, healing yang totalitas gitu. Makanya salah satu yang bisa kita lazimkan selain dengan istighfar yang pendek seperti astagfirullahaladzim, kita juga bisa memilih istighfar yang lebih panjang dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta robbi. Itu yang menjadi salah satu bagian dari healing yang syar'i, dan itu self healing yang sangat totalitas gitu. Nabi SAW menjanjikan barang siapa yang man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan berikan setiap kesedihannya, Allah akan berikan penyelesaian, dan setiap doyikin Allah akan berikan makhrojan, solusi dari setiap kesempitan yang dimilikinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bahkan Allah berikan kepada dia itu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, itu dengan memperbanyak istighfar. Jadi setiap hamin, setiap kesedihan, Allah akan berikan kepadanya itu rasa gembira, rasa senang dari kesedihannya itu. Jadi Allah segera tutupi kesedihannya dan Allah gantikan dengan rasa bahagia. Dan kalau dia punya kesempitan, Allah segera berikan kepada dirinya itu jalan keluar. Dan ketika dia nggak punya duit, maka Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu dengan man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfarnya. Tetapi healing kita di zaman sekarang yang menggunakan istighfar itu juga punya banyak kelemahan, karena kita manusia akhir zaman yang isinya kita itu potongan-potongan dari kelemahan gitu ya. Kita tuh sebetulnya diri kita ini kalau dipotret beda dengan ulama salafun as-soleh ya, yang mereka tuh isinya itu kumpulan dari kebaikan-kebaikan, kumpulan dari kesolihan-kesolihan gitu. Tapi kalau kita nih ya, kalau dipotret, dipotong-potong bagian demi bagian diri kita itu isinya adalah kumpulan dari kelemahan-kelemahan gitu. Jadi beda banget dengan orang zaman dulu. Maka istighfar kita pun penuh kelemahan. Sambil istighfar hati kita lalai, sambil istighfar tidak kita hayati sampai ke dalam jiwa kita, sambil istighfar bahkan kita masih membayangkan hal-hal yang tidak patut untuk dibayangkan. Sambil istighfar masih sambil melakukan kemaksiatan, sambil istighfar sambil korupsi, sambil istighfar sambil menipu, sambil istighfar sambil melakukan tindakan yang tercela gitu. Jadi istighfar kita di hari ini itu pun istighfar yang penuh kelemahan. Makanya kata Imam Hasan al-Basri, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu memerlukan istighfar lagi. Jadi istighfar kita itu butuh diistighfari lagi. Karena istighfar kita penuh dengan kelemahan. Jadi itu bagian yang kalau kita mengatakan begini, katanya kalau kita berzikir itu hati kita menjadi tenang. Katanya salah satu zikir yang bisa kita lantunkan itu istighfar. Aku sudah berkali-kali istighfar, kok hatiku nggak tenang. Lah itu tadi, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika zikir kita tidak menenangkan kita, berarti itu zikir yang lemah. Ketika ingat kita kepada Allah, lalu lafaz-lafaz kita sampaikan ya dengan lisan kita, dan ternyata itu tidak membuat ketenangan dalam diri kita, lah kok ora iso healing, aku wis zikir kok ora healing, aku wis maca Quran kok ora healing, berarti bacaan Quran kita yang lemah. Sambil baca Quran ternyata kita mikirin yang lain-lain, yang kalau dalam bahasanya psikologi positifnya Martin Seligman itu orang yang tidak engagement, itu bahasanya Seligman. Kalau bahasanya Quran
Itu orang yang tidak tabatul dalam ibadahnya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Kalau kamu ibadah itu tabatul lah, bersungguh-sungguh lah gitu. Kalau Seligman mengatakan itu sebagai engagement. Orang yang tidak engagement, kata Seligman, itu orang yang tidak bisa bahagia. Makanya flourish, kata dia, flourish itu pertumbuhan, bahagia itu bertumbuh, kata dia. Dan pertumbuhan kebahagiaan itu ada 5 faktor yang membuat manusia itu bertumbuh kebahagiaannya. Salah satunya adalah engagement. Apa itu engagement? Engagement itu gini, kalau kamu sekarang hadir di sini, tapi hati kamu di luar sana, pikiran kamu di luar sana, kamu nggak akan bahagia. Kalau kamu kuliah dan kamu mikirin pekerjaan-pekerjaan lainnya, kamu nggak akan bahagia. Kalau kamu sedang di kos, sedang mau istirahat di kos, tapi pikiranmu melayang ke tempat kuliah, maka hatimu tidak bahagia. Kalau kamu lagi sholat, tapi kamu mikirin makan, maka kamu tidak bahagia. Ketika kamu makan dan mikirin sholat, maka kamu tidak bahagia. Itu namanya enggak engagement. Engagement itu ya, di sini dan kini dan di sini, sekarang dan di sini. Kalau aku makan, aku menikmati makananku, ojo mikir liya-liyane. Nek aku kuliah, ya aku konsentrasi kuliahku, ojo mikir-mikir liyane. Nek sampean kuliah terus kelingan pakaiannya neng laundry urung dijikok, wis sasi urung dijikok neng laundry gitu. Terus kamu gelisah, waduh lali ya urung tak jikok gitu, wis sasi gitu. Dan kamu gelisah dengan itu. Jadi orang yang tidak, dia di sini tapi hatinya di sana. Dia di masa kini tapi hatinya di masa lalu atau di masa yang akan datang. Itu orang yang tidak engagement. Karo sholat, karo mikir bukone mau isih separuh ya tak pangan kan. Itu kan tidak bahagia tuh. Dan ketika kita lagi buka ternyata aduh ki urung maghrib ya. Dadi engko nek nabrak isya piye to ora tenang to wong kene. Mangan ya ora tenang, sholat ya ora tenang gitu. Kalau orang sudah menikah itu lagi bersama pasangannya kelingan urusan-urusan kantor ya. Begitu neng kantor kelingan urusan-urusan karo pasangannya. Itu orang yang tidak bahagia. Jadi makanya zikir itu tidak akan efektif ketika dia tidak engagement, tidak tabatul dalam zikirnya. Istighfar, neng ngomong tok itu. Astagfirullah, 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 kalau ngantemi kancane astagfirullah, astagfirullah. Wah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah itu. Tapi kalau ngantemi kancane gitu. Itu kan antara lisannya dengan tindakannya orang nyambung tuh. Itu yang jadinya orang engagement. Jadi kalau orang itu engagement, itu mesti ala bizikrillahi tatmainul qulub, itu betul-betul sarana healing. Karena itu sudah Allah nyatakan. Jadi healing kamu itu ya, itu yang paling utama gitu. Jadi kalau kamu melakukan healing yang sifatnya rekreasional, itu tambahan-tambahan saja. Boleh ya, menghibur diri dengan sesuatu yang mubah itu boleh. Tapi jangan dianggap itu sebagai hal yang paling utama. Jadi yang paling utama adalah nomor 1 Quran tadi ya, karena itu syifa dan healing itu adalah penyembuhan. Maka Allah sudah turunkan syifa, penyembuh kepada kita. Nomor 2, kita gunakan potensi dalam diri kita sendiri untuk menyembuhkan diri kita sendiri, yaitu potensi hati, potensi akal, potensi panca indera. Untuk apa? Untuk berzikir pada Allah. Semua potensi yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berzikir pada Allah SWT. Dan dengan zikir itu, jiwa kita menjadi tenang. Kalau kamu masih gelisah, dan dengan zikir kamu masih gelisah, berarti zikirmu masih lemah, dan oleh karena itulah istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kami masih memerlukan diistighfari lagi. Ya Allah, kami beristighfar. Atas apa wahai hambaku kamu beristighfar? Atas istighfarku tadi yang tidak konsentrasi ya Allah. Aku tadi beristighfar, tetapi sambil istighfar aku mikirkan yang lain-lain sehingga aku tidak konsentrasi dalam istighfar. Maka aku beristighfar atas istighfarku yang tidak bersungguh-sungguh tadi itu. Itu istighfaruna yahtaju ilal istighfar, itu seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, sahabatku sekalian. Healing kamu boleh lakukan, ngopi ya boleh ya, jalan-jalan ya boleh, kamu sama teman-teman kemana itu bareng-bareng ya boleh. Tapi healing yang paling utama, self healing kita adalah dengan Quran dan dengan zikir kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Cahyadi untuk materinya. Sebelumnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir hari ini untuk bertanya. Saya buka 4 pertanyaan ya, dua pertanyaan di sesi pertama ya Ustadz. Satu sesi aja, 2 aja.
Silakan yang ingin bertanya dari Ikhwan. Yang akhwat mau bertanya? Oh, silakan, Mbak. Bentar. Mungkin boleh sedikit bergeser ke sebelah sini, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Untuk Pak Ustadz Cahyadi, saya izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa hati yang gelisah itu merupakan salah satu indikator dari dampak kemaksiatan yang kita lakukan. Lalu bagaimana jika yang dirasakan yang terjadi adalah hati yang kosong atau mungkin hampa, tidak ada rasa? Kita tetap melakukan ibadah, kita tetap melakukan amalan-amalan yang biasa kita lakukan, namun di ibadah tersebut kita tidak merasa apa atau flat gitu, tidak ada rasa, tidak ada kenikmatan ketika melakukannya. Ya sekedar ibadah, jadinya mungkin ibadah fisik. Apakah itu juga bagian daripada dampak kemaksiatan? Mungkin cukup itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ada lagi yang ingin bertanya? Oke, langsung dijawab aja, Ustaz. Silakan, Ustaz. Kalian juga tidak harus bertanya lah, boleh menjawab ya. Kalau nggak mau bertanya boleh menjawab. Ada yang mau jawab? Nggak mau juga. Ya udah, saya jawabnya ya. Allah memberikan kepada kita satu peringatan tentang kondisi orang. Jadi ada dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 itu Allah memberikan gambaran tentang dua kondisi manusia, dan itu peringatan bagi kita. Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Itu kondisi manusia pertama. Lalu kondisi manusia kedua, wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wa taba'a wa kana amru furuta. Allah menyatakan bersabarlah kalian. Nah, jadi kita disuruh bersabar dengan sekelompok orang. Siapa mereka itu? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia itu selalu berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT bil ghadati wal asyi di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, dan ciri mereka itu adalah selalu berharap kepada keridhaan Allah SWT. Ini soal niat, soal hati, soal pikiran, soal jiwa, bahwa kita tuh selalu nyambung kepada Allah. Yang kita inginkan itu apa sih? Yang kita inginkan adalah ridhonya Allah SWT. Yuriduna wajhah. Ini orang yang dalam semua kegiatannya, semua kehidupannya yang diharapkan satu, yaitu dia mendapatkan ridhonya Allah SWT. Yuriduna wajhah. Menjelang Ramadan kemarin saya membimbing umroh sekelompok jamaah, dan saya bilang sama mereka, umroh itu tujuannya apa? Mereka tuh ribut. Kalian kalau ada di antara kalian yang belum lama ini umroh, kalau belum umroh saya doakan mudah-mudahan Allah mudahkan kalian untuk umroh ya semuanya. Kalau belum lama ini kalian umroh, maka kalian tahu bahwa umroh di zaman sekarang itu beda dengan umroh zaman dulu. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi untuk masuk raudhah. Jadi raudhah itu bagian yang sempit ya kalau secara wilayah itu, yang ada di Masjid Nabawi, yang itu adalah raudhahnya Nabi SAW, lalu dikasih karpet warna hijau gitu. Yang itu cuma segini nih kan, cuma sebagiannya ahwat ini loh, segini nih loh, yang namanya raudhah itu. Di sini mimbarnya Nabi, terus kemudian raudhah ya cuma segini, yang kalian tempati itu segini nih. Sementara orang yang mau datang itu kan ratusan ribu tiap harinya gitu ya. Kalau pas Ramadan begini jutaan yang orang mau masuk ke dalamnya itu. Berarti kan antri panjang. Lalu kemudian oleh pemerintah Saudi atau oleh takmir itu dikasih aplikasi. Jadi untuk masuk itu pakai aplikasi. Apa namanya? Nusuk. Jadi nusuk itu aplikasi personal. Jadi kalau kita mau
umrah tuh, itu sebelum berangkat kita sudah gunakan aplikasi dulu. Install aplikasi Nusuk, terus kemudian kita bilang aku mau ke Raudhah hari apa, tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Nah waktu saya mau berangkat, itu banyak jamaah yang nggak bisa, termasuk saya sebagai pembimbing itu nggak iso, aku aplikasi nggak iso, tertolak terus gitu. Lah kan gelisah toh, jamaah yang akhirnya orang iso ngurusi aplikasi udah gelisah, lalu akhirnya ributlah mereka sambil berangkat waktu itu menuju ke Tanah Suci, lalu mereka, gimana dong kita nanti nggak bisa masuk Raudhah? Saya bilang sama mereka, luruskan niat kalian, umroh itu tujuannya apa gitu, bukan masuk Raudhah tujuannya itu. Jadi orang yang misalnya kita ke Tanah Suci, kita ke Mekah, lalu kemudian nggak bisa mencium Hajar Aswad, itu nggak apa-apa gitu, karena mencium Hajar Aswad itu bukan tujuan. Sholat di Hajar Ismail itu bukan tujuan. Memegangi Ka'bah itu bukan tujuan. Masuk ke Raudhah itu bukan tujuan. Tujuan kita umrah itu apa? Mencari ridhonya Allah SWT melalui ibadah-ibadah itu. Luruskan niatnya gitu. Makanya kalau kita nggak bisa mencium Hajar Aswad itu cukup dengan lampian tangan kan. Kalau kita mulai tawaf itu sampai di pojoknya Hajar Aswad, karena kita nggak bisa mendekat saking padatnya manusia, cukup dengan angkat tangan. Itu sudah menjadi pengganti. Jadi kalau lewat Nusuk nggak bisa, lalu masih ada satu aplikasi lagi namanya Tasrih. Kalau Tasrih itu yang mengurus biro. Kalaupun seandainya ada jamaah yang nggak bisa dapat Tasrih itu gara-gara sangat banyak antrean ya, kalau pas Ramadan ini antreannya luar biasa banyaknya, lalu sampai nggak dapat, sampai mereka saatnya meninggalkan Madinah itu nggak dapat jadwal, sehingga nggak keluar Tasrihnya. Itu tuh nggak apa-apa gitu loh ya, maksudnya tuh bukan seakan-akan umroh jadi ora sah atau membuat mereka menjadi seakan-akan kayak tidak sempurna, kan bukan seperti itu. Karena beribadah di Raudhah itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah SWT. Maka kalau ternyata itu kan kalau Ibnu Umar, Umar bin Khattab, dia bilang begini, kalau bukan karena aku ngelihat Nabi itu mencium kamu, dia bilang sama Hajar Aswad itu, kalau bukan karena aku ngelihat Nabi itu mencium kamu, aku nggak mau mencium kamu. Aku mencium kamu itu semata-mata Nabi mencium kamu. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud itu menolak untuk mencium Hajar Aswad dalam situasi berdesak-desakan. Karena mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah, sementara kalau kita berdesak-desakan itu bisa menggeser-geser orang begini, dan itu nggak boleh loh ini. Jadi begitu kita mendorong-dorong orang gitu ya, itu bisa menzalimi orang, dan menzalimi orang itu dosa. Demi menjalankan yang sunnah, melakukan kedoliman. Lo lucu banget tau gue. Kita Arab neng Raudhah gue, Arab beribadah, tapi terus kemudian desek-desekan sampai terpelanting sana itu zaman belum ada Nusuk. Jadi akhirnya orang itu berebut-rebut sampai berjotos-jotosan di depan Raudhah, dan orang yang kuat iso mlebu jane ora ya. Orang yang dirahmati Allah yang bisa masuk. Orang kuat urung tentu iso masuk itu. Cuma itu kan jadi bertentangan gitu ya, maunya niatan di sana itu untuk beribadah kok malah dengan menyingkirkan orang seperti itu. Dengan kekerasan gitu ya, itu kan kayak mencium Hajar Aswad. Kamu nanti kalau umroh atau haji, lalu begitu kamu sudah di putaran tawaf, lalu ada orang datang mendekati kamu, kami bantu untuk, nggak boleh ya. Karena itu nanti temnya mereka itu bisa nyingkirkan banyak orang itu. Nah, ingat ya, itu yang kita cari itu ridhonya Allah SWT. Ini kelompok manusia pertama. Kelompok manusia kedua yang Allah gambarkan dalam ayat tadi itu adalah wala tutik man akfalna qalbahu an zikrina. Itu ada kelompok orang yang ditanyakan oleh Mbak tadi itu ya. Ada kelompok orang itu yang di hatinya itu sudah tidak ada mengingati Allah sama sekali. Kosong hatinya. Yang kami kosongkan hatinya dari mengingati Allah SWT. Hatinya kosong. Ghaflah. Man akfalna qalbahu an zikrina. Wattaba hawahu, lalu kamu jangan mengikuti hawa nafsu mereka, wakana amru furuto, karena urusan mereka itu tersesat sangat jauh. Jadi dua kelompok manusia yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ini tadi, nomor satu adalah kelompok manusia yang selalu nyambung dengan Allah SWT dan orientasi mereka lurus untuk mencari ridhonya Allah SWT. Lalu kelompok manusia kedua itu adalah orang-orang yang di hatinya sudah tidak ada ingatan kepada Allah SWT. Ghaflah, lalai, kosong. Orang-orang yang kosong hatinya dari mengingati Allah SWT. Nggak ada rasa. Katanya orang beriman itu iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, enggak ada sama sekali rasa-rasa apapun gitu ya.
mengingat Allah ya biasa aja, menyebut nama Allah ya biasa aja, nggak ada rasa apa-apa gitu. Nggak ada kecemburuan, nggak ada giroh kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian juga dalam dirinya itu sudah nggak punya rasa apa-apa gitu. Nah itu kalau secara ilmu medis itu harus diperiksain bahwa itu bagian dari persoalan-persoalan mental, persoalan-persoalan kejiwaan. Mungkin ngobrolnya dengan psikiater atau psikolog untuk mendapatkan sebetulnya apa yang terjadi dengan hatinya itu. Tapi kalau dalam pandangan rohani, maka yang menjadi peringatan dalam ayat ini tadi adalah kan Allah gambarkan dua kelompok manusia itu. Kepada siapa kamu harus bersabar, kepada siapa kamu harus meninggalkan. Kalau kamu harus bersabar adalah kepada kelompok orang yang orientasinya lurus, selalu berharap ridhonya Allah SWT. Kepada mereka lah kamu bersabar. Orang-orang zaman dulu ya, ketika mereka itu merasakan ada sesuatu, taruhlah seperti yang Mbak ceritakan tadi ya, kok hatinya itu kok datar-datar saja, nggak ada satu apapun gitulah. Yang dia lakukan itu salah satunya adalah kalau kami ditimpa was-was, kata mereka, maka kami mendatangi Al-Wasi, Muhammad Al-Wasi. Al-Wasi itu salah seorang ulama sufi yang kemudian dikenal kezuhutannya itu. Jadi ngelihat Al-Wasi itu, hati kami tenang. Kalau murid-muridnya Ibnu Taimiyah, misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu salah seorang murid utamanya Ibnu Taimiyah. Dia bilang, kalau kami para murid itu gelisah, maka yang kami lakukan adalah kami mendatangi guru kami. Baru melihat wajahnya saja, kami sudah tenang. Sampean isi neng kos ya, gelisah, terus mulih neng kos, ketemu nih konco-konco kos, nonton rupane dek iki jadi tambah gelisah gitu. Rupanya podo kabeh gitu kan. Jadi kalau ada Ibnu Wasik di antara kalian, Al-Wasik di antara kalian, itu ngelihat wajahnya saja, itu sudah tenang. Ngelihat Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Qayyim ngelihat Ibnu Taimiyah itu sudah tenang. Dia bilang, guru kami Ibnu Taimiyah itu orang yang ujian hidupnya paling berat di antara kami, tapi hidupnya paling bahagia. Orang yang ujiannya paling berat, tapi hidupnya paling bahagia. Makanya kalau Yogyakarta dinobatkan sebagai provinsi paling miskin di Indonesia, tapi dengan indeks kebahagiaan tertinggi, itu masuk akal. Provinsi termiskin kan di Indonesia, tapi indeks kebahagiaan Jogja itu tertinggi. Orang miskin di Jogja itu bahagia. Pada tahun-tahun sebelumnya dinobatkan Jogja itu adalah provinsi dengan jumlah orang depresi tertinggi se-Indonesia, tapi juga indeks kebahagiaan tertinggi. Jadi saya dikonfirmasi oleh wartawan Republika di zaman itu ya. Gimana Pak Jah mengkomunikasikan antara jumlah orang depresi tertinggi di Jogja, tapi dia indeks kebahagiaan tertinggi. Saya bilang orang depresi itu bahagia di Jogja. Jadi kalau orang itu kebahagiaannya kebahagiaan spiritualitas, lho wong Indonesia iki. Ora eneng sing ora apa ya, udah duit entek ngono ya, orang duit ngono ya. Itu isih mengatakan alhamdulillah mek orang duit loh, tapi kan aku isih duwe kanca. Jadi selalu ada sesuatu yang menghibur dirinya. Kecelakaan gitu, kakinya itu sampai luka-luka. Masya Allah, mek luka kene. Wingi kancaku nganti patah. Lho ora apa-apa ya ndek. Jadi orang Indonesia itu penuh hiburan. Ya Allah, aku wingi ditagih utangku nganti 1 juta, tapi bersyukur loh kancaku wingi utangnya nganti 100 juta. Tadi aku urung apa-apa loh, bahagia ta. Jadi wong Indonesia iki alhamdulillah depresiku mau koyo ngene. Lah kancaku depresi le dhuwur lah, bahagia ta depresinya kayak gitu tuh. Jadi orang Indonesia itu pandai banget menghibur diri sendiri. Nah kita perhatikan, kalau kita berteman dengan orang yang bisa memberikan ketenangan pada kita, kita tenang. Tapi kalau kita bertemannya itu dengan orang-orang yang man akfalna qalbahu an zikrina, bahaya. Nah itu diantaranya faktor kita muhasabah, muhasabah diri. Kalau tadi contoh yang ditanyakan itu, lalu apakah orientasi hidup kita itu sudah lurus untuk mencari ridhonya Allah SWT. Jadi salah satu hal yang menyebabkan hati kita isi atau kosong itu ya, apa yang ada dalam hati kita, apakah kita selalu berorientasi ridhonya atau enggak, itu yang bikin hati kita berisi atau kosong. Lalu begitu kita merasa kok isi kosong terus, maka kita bergaul, berteman, silaturahim kepada orang-orang yang akan bisa menguatkan kita. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih Ustaz.
sepertinya akan pindah ke saya ini. Ini Ustadz Hasbi gitu. Masya Allah. Amin, amin. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Cahyadi terkait berpaling ya. Yang pertama itu disebutkan bahwasanya Allah itu sudah memberikan kita satu karunia luar biasa untuk mengobati hati kita yang sakit, yaitu dengan Al-Quran sebagai wahyunya yang luar biasa begitu. Dan dan satu lagi, Allah itu sudah menyiapkan kita dengan diri kita sendiri, dengan potensi akal, potensi hati, dan potensi pikiran kita untuk mengobati diri kita sendiri dengan cara apa? Dengan zikrillah seperti itu. Tadi disebutkan bahwasanya oleh Ustadz Cahyadi, mana ini catatanku, lupa aku. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, maka hatimu akan tenang. Dan dengan cara apa? Dengan cara beristighfar begitu. Dan teman-teman tadi dari mbaknya bertanya terkait kalau misal hatinya kosong itu gimana Ustadz gitu kan. Jawabannya adalah ada dua golongan orang. Yang pertama adalah kita harus bersabar dengan orang yang selalu berharap pada keridhaan Allah. Dan yang kedua, kita harus meninggalkan kelompok orang yang hatinya kosong seperti itu. Apabila hatinya kosong, coba kita lihat lagi orientasinya itu kemana gitu. Karena saya hanya sebagai MC begitu teman-teman ya. Kita cukupkan untuk Superman kita pada hari ini, suplemen ilmu apa? Perkokoh iman ya, suplemen ilmu perkokoh iman selama bulan Ramadan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, silakan menukarkan kuponnya untuk mendapatkan takjil buka puasa ya di belakang. Yang ikhwan silakan ke sebelah ini ya Pak, kanan. Yang akhwat silakan ke sebelah kiri, dan nanti biar tidak penuh boleh yang akhwat naik ke lantai 2 ya. Begitu ya Mbak Fatah? Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dinamika perjalanan hidup penuh dengan teka-teki. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Setahun tak terasa berlalu, dan kini Ramadan akan segera kembali. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan diri dengan meningkatkan iman dan ketakwaan, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan di kehidupan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Marhaban ya Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak lama lagi kita bertemu di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Maka dari itu mari kita persiapkan diri, sucikan hati, jernihkan pikiran, jaga kesehatan, dan eratkan persaudaraan. Bersama-sama kita raih keberkahan. Marhaban ya Ramadan. Dinamika perjalanan hidup penuh dengan teka-teki. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Setahun tak terasa berlalu, dan kini Ramadan akan segera kembali. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan diri dengan meningkatkan iman dan ketakwaan, serta menumbuhkan rasa kekeluargaan di kehidupan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Marhaban ya Ramadan.